warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan Ustaz dari pengajian kita ini rumah Ustaz berapa minggu yang lalu, cuma waktu itu saya tidak nanya. Pengajian yang di Di rumah Ustaz. rumah saya. Oh iya iya. Ustaz ada bilang bahwa manusia itu kadang-kadang berdoa bukan minta, tapi nurut ke Allah. Oh, masalah nol dengan tidak nol. Iya. Iya. Jadi ilustrasinya Pak Udin beli kereta, Pak Iman belum bisa beli kereta, terus Pak Iman merintah ke Allah untuk supaya dia juga punya kereta. Oh iya. Mohon penjelasan yang lebih detail Ustaz. Terima kasih. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Ketika agama menyuruh kita berdoa, berarti harus ada tempat berdoa. Posisi berdoa kepada siapa kita berdoa. Kita berdoa kepada Allah. Yang namanya doa dari bawah ke atas disebut doa. Nah, tapi kalau atas ke bawah disebut perintah. Saya katakan kemarin, ya, Allah itu esa, satu. Bagaimana cara kita dekat dengan Allah? Bisa dua, dari bawah nol atau dari atas. Berarti dua ya, karena Allah satu. Kedua-duanya dekat dengan Allah. Nah, kita disuruh berdoa, berarti dari bawah ke atas. Kita tak bisa di bawah kalau tidak nol, tidak kosong. Kalau kita berisi berarti di atas Tuhan. Andaikan saya berisi lalu saya berdoa, itu namanya bukan doa, tapi saya memerintah. Artinya Pak, saya sudah banyak memohon, meminta, tapi belum masuk dalam cakupan doa. Maka disinilah Allah tak mau menerima doa kita. Berat. Jadi kalau saya ingin katakan seperti cerita yang sudah pernah saya ceritakan, ketika ribuan ulama berdoa kepada Allah tak kabul, karena ribuan ulama yang berdoa ini tadi tidak nol, tidak kosong. Akhirnya ketika ada satu orang berdoa kabul, maka ribuan ulama ini bertanya kepada yang satu, karena ini peristiwa waktu sholat minta hujan. Kalau namanya sholat minta hujan, itu syariat awalnya pun doanya bersama. Maka ditanyakan kepada orang yang satu ini tadi yang doanya kabul, Tuhan, apa yang Tuhan amalkan hingga doa Tuhan dikabulkan Tuhan? Maka dijawab. Nah, apa kata mereka? Tuhan ini ulama yang baik di negeri Tuhan. Tuhan ini ulama yang baik, yang taat di negeri Tuhan. Allah sayang betul kepada Tuhan. Cuman tahu nggak salah Tuhan di mana? Ketika Tuhan menerima surat undangan dari raja, Tuhan ambil sorban putih untuk raja Tuhan, bukan untuk Tuhan. Maka di situ cemburunya Tuhan kepada Tuhan. Tuhan berbuat untuk raja, bukan untuk Tuhan. Artinya di sini ulama ini tidak nol. Di sini ulama ini tidak kosong. Kalau tidak kosong berarti dia di atas. Kalau di atas ketika berdoa namanya bukan lagi minta, tetapi merintah. Maka di situ doa tidak dikabulkan. Nah, kenapa ulama-ulama kita mengajarkan kita kalau hendak berdoa itu istighfar dulu? Artinya apa? Untuk mengosongkan diri supaya kita berada di posisi titik terbawah, agar apa yang kita hajatkan itu menjadi doa. Begitulah hendaknya kita berdoa. Makanya kadang-kadang ketika kita datang sholat Idul Fitri, kita takbir kepada Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kenapa Allah tak open dengan takbir kita? Karena ketika kita takbir, posisi kita juga pengen besar, kan bersaing sama Tuhan. Semua menunjukkan apa yang dia punya. Ya, lipatan-lipatan di dalam orang itu keluar semua.
Kalau kita perlu, capnya jangan dibuang supaya ya, ketahuan orang kalau ini benda baru kan gitu. Jadi di samping kita mengatakan Allah besar, kita pun nggak siap kecil. Berarti kan kita udah tak benar kepada Allah. Sedangkan Allah mengatakan la taj'alna Allah ilahan akhar, jangan kau jadikan beserta Allah itu ada Tuhan yang lain. Ternyata tidak ada sosok yang lain, tapi kita. Nah, makanya ini posisi kita itu harus benar. Nah, makanya saya ceritakan yang apa dulu. Saya pun dah lupa ingatkan ini ya. Ya udah saya ceritakan lagi. Ya kan, Udin beli kereta, Leman tak punya kereta. Nah, Udin beli kereta, memang karena dia beli. Leman tak punya kereta. Leman tak punya kereta. Waktu kemarin Leman tak punya kereta, tak apa-apa, nggak masalah. Cuman yang jadi masalah apa? Udin beli kereta kan itu. Berarti ada apa? Ada iri. Maka dalam keadaan iri, Leman berdoa, ya Allah berikan aku kereta. Menangis dia, memang bentuknya menangis, tapi irinya ada. Artinya dia tidak kosong. Maka di saat itu dia masih memerintahkan Tuhan, bukan berdoa kepada Tuhan. Begitulah. Maka kalau demikian doa kita ini tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita belum sebagai hamba. Wallahu a'lam. Saya kira begitulah. Apalagi pertanyaan? Tak ada ulang kan? Ustaz, mau nanya Ustaz. Kami kan ada perkumpulan kayak sekolah gitu ya kan. Tapi ya di dalamnya itu nggak semuanya kita Muslim. Namanya teman-teman sekolah. Perkumpulan apa? Kayak sumbangan gitu ya. Alumni lah. Pantiasuhan, alumni sekolah gitu. Tapi kalau misalnya uang yang kita kumpulkan itu kita sumbangkan ke pantiasuhan tapi Kristiani, itu kita yang Muslim itu bagaimana Ustaz? Ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as shadiqin. Hai orang yang beriman, hendaklah kamu bersama yang benar. Nah, karena kalau satu saat kita sumbangkan untuk umat Islam, pasti satu saat untuk umat mereka, karena gabung kita dengan mereka. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kunu ma'as shadiqin. Dulu halah disuruh perang Tabuk, alasannya yang tua, yang begini, yang begitu tak ikut perang. Sehingga orang-orang yang perang Tabuk itu hajatkan hidupnya. Waktu perang itu makanan tak cukup, merangkak-rangkak musuh di sana bawa pedang, tapi merangkak nggak sanggup berdiri. Makanan habis, air habis, sampai ada lembu yang dipotong. Begitu lembu onta dipotong. Begitu dipotong, kencingnya dibagi-bagi untuk diminum. Ya, karena tak ada air. Kencingnya dibagi-bagi untuk diminum. Apalagi tai mudanya itu diperas, airnya untuk diminum. Tak ada air. Nah, Rasulullah enggak mentang-mentang ijabah doanya langsung menggunakan doa ini, tidak. Sehingga tak sanggup lagi mereka melawan untuk berjuang. Ya Rasulullah, mintakanlah kepada Allah, kami udah enggak sanggup. Kami udah enggak sanggup, bulat udah suara kami enggak sanggup. Di situ baru Nabi berdoa kepada Allah. Ditanya Nabi, siapa yang membawa kendi, tempat air? Oh, si Polan ada. Begitu ditengoknya, loh adanya airmu, kenapa enggak kau minum? Kau enggak haus? Haus aku ya Rasulullah. Tapi kenapa enggak kau minum? Untuk jaga-jaga siapa nanti yang lebih butuh dari hausnya aku. Jangan. Kalau kita ada beronok-onok kita minum kan? Nah, begitulah sahabat itu tadi. Akhirnya bagaimana? Dimasukkan Nabi jarinya ke dalam, digoncangnya air, maka dari celah jari Nabi itu keluar air, memenuhi kendi, diminumlah oleh semua orang, oleh ternak-ternak, jadi sehat. Dah, maka perang dilanjutkan. Pulang dari perang Tabuk, maka Halah yang tidak ikut, Ka'ab bin Malik yang tidak ikut, dan yang lain-lain tidak ikut, maka diboikot ya di kota Madinah. Diboikot. Nah, jadi perintah dari Nabi, banyak perintah dari Nabi. Kalau mereka mengucapkan salam, jangan jawab, jangan ucapkan salam kepadanya. Nah, kemudian naik lagi
Kalau kalian yang duduk, kau jangan lagi bersamanya. Kalau kalian sedang duduk, halah datang, kalian bubar. Nah, belakangan datang lagi perintahkan kepada mereka supaya menjauhi istrinya. Nah, halah ini tadi sedang sakit parah. Istrinya lah yang melayaninya, masak nasi, bikin kopi, begitulah istilahnya, dihidangkan. Perintah dari Nabi, jangan dekati istri. Maka dikatakan istri halah, bagaimana lah aku tak mendekatinya? Aku kan suami istrinya. Dia lagi sakit parah. Mana mungkin ku biarkan dia merangkak-rangkak ke dapur. Turun ayat. Surat Taubah ayat 19. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu ma'as-shadiqin. Hendaklah kalian bersama yang benar. Artinya kalau masih kau layani suamimu, berarti kau tak ikut bersama Nabi. Tapi kan dia susah. Susahnya halah ini tadi cuma sakit. Kalaupun dia pergi ke dapur nyari makanan untuk dirinya. Susahnya orang perang Tabuk merangkak-rangkak melawan musuh. Nah, begitu. Jadi artinya sudah ada ketetapan ini. Biarkanlah yang kafir dengan kafirnya, biarkanlah kita Islam dengan Islamnya. Karena ketika nanti uang itu bisa dimasukkan ke panti asuhan Muslim, satu saat akan digunakan untuk mereka. Kenapa? Karena di situ ada dua keyakinan. Wallahu a'lam. Itulah yang bisa saya jawab. Betul atau enggak? Enggak tahu saya. Gitu aja. Masa tak betul lah. Nah. Apa lagi? Cuma dua. Ustaz, ini kan kita udah masuk Ramadan. Ya kalau panjang umur masuklah kita. Insyaallah udah. Kemudian kan kita sholat tarawih. Jadi kita kan selalu kalau berjamaah itu mengerjakan witir kan 3 rakaat 2 salam. Ya. Sementara nama witir kan ganjil kan. Ya. Yang mau saya tanyakan bagaimana witir 2 rakaat. Kan minal witri. Saja aku semayang bagian dari witir. Bagian dari witir. Kadang-kadang kan bisa ini supaya Ya. Itulah itu. Supaya Bagian dari witir. ya. Ada orang begini dia, karena kan ini semayang ini kan genap. Jadi kalau semayang tarawih 20 rakaat, sejak aku semayang tarawih 20 rakaat kan enggak mungkin. Ya. Salatul lail masna. Kan itu masalahnya. Pernah nggak Nabi sholat witir itu 3 rakaat sekali salam? Oh pernah. Bahkan tiap malam semayang witirnya 3 rakaat sekali salam. Kata siapa? Kata Aisyah. Tiap malam semayangnya witirnya 3 rakaat sekali salam. Kata Aisyah. Pertanyaannya, istri Nabi apa Aisyah aja? Tidak. Berarti tiap malam yang disebut bukan tiap malam seluruh, tetapi tiap malam yang Nabi berada di rumah Aisyah. Terus semayang witir Nabi menurut Aisyah tadi berapa rakaat? 11. Itu hadis yang Nabi Muhammad semayang tidak lebih dari 11 rakaat. Kan ada hadis itu dari Aisyah 443, 4 rakaat sekali salam. Bukan 2, 443. Baru kita tanya itu hadis apa? Oh hadis tarawih. Oke, Nabi Muhammad tidak pernah sholat lebih dari 11 rakaat. Berarti berapa rakaat? 11. Hadis apa itu? Nah kan? Hadis apa? Di situ nggak dipisah, 11 itu nggak dipisah sama yang apa. Baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Kalau di bulan Ramadan jadi tarawih, di luar Ramadan jadi apa? Kalau di bulan Ramadan jadi qiyamul lail, di bulan Ramadan jadi apa? Tolong banding. Kemudian dari mana 4 rakaat itu tarawih, 3 rakaat witir? Dari mana itu dasarnya? Tak ada itu. Ya. Jadi, kalaulah memang Nabi betul tidak pernah lebih 11 rakaat, dipahami 8 rakaat tarawih 3 witir itu sebagai dalil, berarti kita menuduh Nabi dong tidak pernah tahajud. Sedangkan ayatnya ada wa minal laili fatahajjat bihi nafilah. Ya. Ayatnya ada. Nah, kemudian ke ujung hadis itu kan ada, jangan dibuang. Ya Rasulullah, kata Aisyah, apakah kau witir sebelum tidur? Berarti kan hadisnya dari witir.
bukan dalil tarawih. Ustaz, jadi kalau memang gini-gini tidak sah, kita tidak bicara sah atau tidak sah. Selesai salam yang kita sholat itu sah. Aku sembahyang tarawih cuma 2 rakaat, habis itu tidur aku, malas aku, main game aku. Sah tak 2 rakaat? Yang 2 rakaat sah. Kalau udah salam itu. Cuman ketika kita berbicara bukan berbicara sah, aslinya bagaimana, dan ini bukan sebagai dalil. Nah, jadi ketika Nabi melaksanakan sembahyang terawih witir ini 3 rakaat sekali salam, boleh dong kita pun 3 rakaat sekali salam? Ya boleh. Cuman yang jadi masalah, ini perbuatan Nabi. Dan Nabi sholat sendiri. Aisyah pun nggak ikut. Maka kalau ini dijadikan dalil terawih, berarti ibu-ibu ngapain ikut? Orang Aisyah aja nggak ikut kok. Kalau ini dijadikan dalil terawih. Karena Nabi Muhammad kata Aisyah sembahyang 11 rakaat. Ditanya Aisyah, Aisyah nggak ikut. Istri Nabi aja nggak ikut, kok ibu-ibu repot ikut kan? Kalau ini dijadikan dalil terawih, banyak, ada 13 macam itu, 13 atau 14 macam itu saya susun. Masalah kalau ini dijadikan dalil terawih. Nah, jadi kan Nabi melaksanakannya sendiri. Nabi melaksanakannya 3 rakaat sekali salam. Berarti ini yang ikut Ustaz. Ya silakan kau ikut karena Nabi bikin. Cuman ada pesan Nabi, sholatul lail masna-masna. Sholat malam itu hendaknya 2-2. Artinya kalau lebih dari 2 dipotong menjadi 2. Maka inilah sebabnya menjadi 2-3. Jadi mana yang lebih kuat? Yang lebih kuatnya itu bagi kita yaitu 2-1. Yang lebih kuat bagi kita 2-1. Kenapa? Karena ada pesan Nabi. Maka ketika bertentangan perbuatan Nabi dengan pesan Nabi, yang didahulu mana? Yang dipesan. Nah, kata ayah, kau ikut ayah. Nah, kau harus ikut ayah. Ayah mau kemana? Mau ke pajak, mau ngalang. Aku ikut, kau cuci piring. Nah, bertentangan nggak? Perbuatan ayah. Perbuatan ayah kemana? Ke kampung lalang. Pesan ayah apa? Ketika saya cuci piring, apakah artinya saya sudah tidak ikut ayah? Ya justru itu. Malah kalau saya ikut ayah ke kampung lalang, berarti saya membantah aturan ayah. Itu masalah. Wallahu a'lam. Sudah saya jawab. Ini saja aku sembahyang witir 2 rakaat, masuk witir di situ minal witri, bagian dari witir. Tidaklah harus dibilang saja aku sembahyang 2 rakaat dulu, nanti 1 lagi. Karena kan mungkin gini, katanya karena pada saat 2 rakaat mungkin niatnya tuh selalu kalau witir rakaat ini aja Ustaz, itu tidak ada minalnya. Nah itu berarti kan salah Ustaz. Andai kata pun tidak dipakai minal, maklum itu minal. Yang jual tomat Waudin, ya kan? Yang lain nggak jual tomat. Ya. Jadi mau kemana Bu? Mau beli tomat. Nggak mesti dibilang nih mau beli tomat ke tempat Waudin, karena memang dia yang jual. Ya kan? Tempat siapa? Apa tempat siapa lagi? Yang jual tomat Waudin. Ya udah tempat dia. Nah, jadi disebut beli tomat udah maklum itu kesana. Sejak aku sama yang sunat witir udah maklum itu witir itu ganjil. Cuman awak sebut 2 rakaat karena yang akan kita kerjakan itu yang 2, bukan yang semua. Wow. Apa lagi? Ini kayak gini dulu ngobrol sini. Udahlah, ngobrol sini. Apa lagi? Habis. Udah wakil kan, apa yang payah kan ada istilah wakil. Sholat jenazah Ustaz. Setelah selesai sholat kita dimintai kesaksian. Pertanyaan si imam mengatakan selama hayatnya sampai akhir hayatnya masih apakah baik? Kita seolah wajib mengatakan baik. Nah, kalau kita Tuntutannya menyebut apa? Si imam tadi menyebutkan Tuntutannya menyebut apa? baik. Tuntutannya buat Baik. Bapak tahu nggak tentang dia? Kalau Bapak tahu.
Kalau nggak tahu dia kan. Ya, kan? Karena begitu kita sebut, berarti kita wajib menanggung-jawabi apa yang kita cakap. Qaf 18 mengatakan ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidaklah cakap yang keluar dari mulut kecuali dicatat. Cuman kalau tak tahu kita sama sekali, hendaklah kita berhusnuzon itu orang baik. Kalau nggak tahu ya. Ya. Kenapa? Karena siapa yang menyaksikan dia 40 orang aja menyaksikan dia baik, maka dihitung baik. Itu yang saksi, bukan yang cakap. 40 orang aja bercakap baik, maka dia baik, bukan 40 orang menyaksikan baik, memang kesaksian baik. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, inilah almarhum sudah di hadapan kita. Maka kami bertanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bagaimana kesaksian bapak-bapak, ibu-ibu dalam masyarakat ini? Apakah dia ini termasuk orang yang baik, kesaksian bapak ibu? Kemudian kalau parah jangan tanya, karena awak ada tahu parah. Jangan tanya, mungkin orang nokoh berjamaah. Nah, kan nggak mungkin dijawab enggak. Kalau diam aja Ustaz. Apa? Kalau diam aja Nggak usah bikin ini, bapak-bapak, ibu-ibu. Ini almarhum sudah berada di hadapan kita. Mari kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Itu ke situ aja. Allah lapangkan kuburnya. Nggak usah tanya kesaksian lagi karena orang nggak tahu nanti parah. Begitu dijawab baik, kok begitu jawab parah ngamuk kan gitu. Iya. Iya. Tapi bila lu pukul rata Pak Ustaz. Kalau Bila pukul rata dia. Jadi bingung jawabnya. Karena kan ini ada orang mengambil begini. Mudah-mudahan kesaksian ini diangkat Allah. Ini bukan kesaksian, ini kecakapan, maksudnya omongan. Yang disuruh Nabi kesaksian. Gitu. Udah, jadi fokusnya di situ aja. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosanya. Mari kita doakan. Wallahu a'lam. Apa lagi? Itu Pak Ustaz, itu wajib atau sunat atau apa buat yang kesaksian tadi bukan? Kalau seandainya nggak dibuat itu Pak Ustaz? Enggak masalah. Sebenarnya nggak mesti dicakap. Saya menyaksikan dia baik, enggak saya cakap. Bapak menyaksikan dia baik, enggak Bapak cakap. Ternyata ada 40 orang menyaksikan baik. Walaupun nggak dicakapkannya, maka di sisi Allah dia baik. Cuman baik itu tergantung orang, tergantung lingkungan. Ada Wa'udin ta'at tadi berada di lingkungan parah. Wa'udin menurut lingkungan baik apa? Ada. Kan ini. Ada orang ini penjahat kan ini, berada di lingkungan baik. Baik apa enggak? Kadang-kadang orang menilai baik ini sesuai dengan kekompakan apa enggak. Lingkungannya bojak semua, judi semua. Datang pula orang taat yang tukang larang judi. Begitu, macam mana? Bagaimana kesaksian Bapak baik apa enggak? Kata penjudi enggak, ada apa dia pun bikin. Kan begitu. Maka di sini perlu syahadah, artinya kesaksian murni. Kalau kita tengok orang yang baik, kalaulah model dia tak masuk surga, siapa lagi yang masuk surga? Kan gitu. Kalau model dia, mana dikatakan? Kalau model dia tak masuk surga, siapa lagi yang masuk surga? Ini kadang-kadang terbalik. Kalau model dia tak masuk neraka, selamat semua orang kalau kita dianggap. Tapi Ustaz, sebagian saya ada dengar Bilal itu menyatakan apakah fardu kifayah yang dilakukan baik. Iya, Sebagian itu yang untuk baik. mengelak, ya kan, untuk mengelakkan dari keadaan. Kata guru saya, kau jangan nokoh. Tapi mana ada tapi, pokoknya jangan nokoh, kata guru saya. Udahlah, oke lah kalau begitu, saya terima ini. Saya tak nokoh. Nah, tiba-tiba, nah, ada orang dari Sudin menikumpul.
Begitu tadi Udin tumbuhnya saya tahu lagi. Kau ada tengok Udin di ada apa tengok Udin? Kau ada tengok Udin? Saya duduk berdiri di sini. Saya bilang enggak nengok, saya kualat sama guru. Karena kata guru jangan nokoh. Lalu pindahlah saya kembali. Nah, pindah saya. Semenjak aku berdiri di sini, tak pernah tengok sih. Selamat enggak saya? Selamat. Begitu juga bahasa tadi. Apakah menurut bapak-bapak ini fardu kifayahnya baik gitu kan? Dielakkanlah sedikit. Cuman ini kalau memang betul, jangan dielak. Maksudnya dia orangnya baik di masyarakat ya wajar hal-hal yang biasa. Dah. Nah itu jangan itu lagi bahasanya. Bagaimana kesaksian tuan-tuan semua? Apakah dia ini selama hidupnya baik? Nah, harus dicek dulu dia. Jangan. Iya kan? Kayak masuk KPK lagi ya kan? Jarang keluar. Yang umumnya ya, apakah menurut kesaksian kita baik? Ya kalau nggak neko-neko segala macam ini, ya udah jawablah lah baik. Jangan pula tuh mulut aku tak baik gitu. Itu dulu tanggal sekian bulan sekian pernah jangan gitu. Hukumnya orang mengajarkan di yang kubur apa itu? Hukumnya mengazankan naik di liang kubur. Ini ada dua jawaban nih. Kalau saya bilang bid'ah dolalah, senang kali orang kan gitu. Dalam takdirat asyadidat disebutkan boleh. Karena kan azan ini kan panggilan sholat. Makanya tolong simak. Hanya ala sholat, panggilan sholat kan? Hanya ala falah. Maka dari situnya ada haji. Karena di falahnya. Nah, bayi lahir diazankan, tapi di salafi dikritik itu hadis. Itu hadis tak betul. Begini, dikritik. Awak punya kitab. Ya. Nah, bayi lahir apa? Diazankan. Lam taturruhu musliyan kata Nabi. Kalau diazankan kuping kanan, dikomatkan kuping kiri, saya tidak diganggu setan. Musliyan itu setan. Ya. Tidak diganggu setan. Nah, terus macam mana? Apakah untuk semayang bayi tadi? Tidak. Nah, kalau ada kebakaran, diazankan apa enggak? Kebakaran. Kecuali kebakaran jenggot kan ada kisah. Kebakaran banjir, ya azan. Ya, jadi dikubur pun. Nah, karena ini ada, maka dikubur pun. Kalau lahirnya tadi diazankan, maka dikiaskan dikubur pun ya diazankan. Kenapa? Karena di situ juga dakwah, kafa, katanya kan cukuplah, memadailah. Nah, mati ini pelajaran bagi kita. Maka hayal falah, mari menuju kebaikan. Kalau tak diazankan ya tak masalah. Yang penting-penting itu dimandikan, ya, kapankan, semayangkan. Nah, kubur selesai. Didoakan di kubur enggak wajib. Tapi ada enggak sahabat berdoa di kubur? Ada. Dalil dalam Quran ada. Mana surat Taubah 84? Jangan kau sholatkan jenazahnya, jangan kau berdiri mendoakannya di kuburnya. Kenapa? Karena matinya kafir. Jadi wa alam, dolah yang matinya apa kafir? Enggak, berarti sholatkan mayatnya, doakan di kubur. Kalau menalkilkan mayat di kubur apa boleh? Nah, Amr bin As belum wafat. Amr bin As ini kan gubernur Mesir. Dia kalau tinggi mewah-mewah pakaiannya. Umar bin Khattab kalau tinggi laku-laku pakaiannya. Makanya ketika Amr bin As di sebelah istana ini tadi ada rumah orang kafir jelek kan, mau digusur, ngadu pula orang kafir ini tadi kepada Umar bin Khattab karena dia kan presiden besarnya, khalifahnya. Tiba-tiba sampai ke sana tanyanya sama Umar, dia nggak tahu ini Umar, apa pakaiannya pun kayak gitu sederhana sekali. Tuhan kenal sama Umar, kenal, dilaporkannya lah gini-gini tentang pelaku Amr bin As. Akhirnya bagaimana? Nah, ambilkan tulang, ambil tulang. Digariskannya oleh Umar bin Khattab tulang dan lempang. Nah, kasihkan ke Amr bin As. Sampai sana
Kenapa ini tulang ini? Kenapa ini ada tulang? Aku mengajukan persoalan kau ini menggusur rumahku. Kuajukan kepada Umar dan Umar menyuruh aku ambil tulang, digariskannya, suruh kasihnya ke kau. Gemetar Amr bin As. Loh, kok takut sama tulang? Ada apa ini? Rupanya isyarat itu, Amr, satu saat kau bakal jadi tulang kayak gini. Lalu garisnya apa? Maka berlaku luruslah kau seperti lurusnya garis di tulang ini. Terus bagaimana? Kalau tidak, kutulangkan kau. Terakhir nggak jadi digusur. Begitu nggak jadi digusur. Nah, begitu aturan Islamnya. Iya. Nah, kalau gitu ya udahlah, aku masuk Islam. Apa kata Amr bin As? Kalau aku mati nanti, tolong ya, jangan habis kubur langsung pulang. Jangan habis dikuburkan langsung pulang. Hibur aku sebentar. Seperti kalian memotong kambing, memulitinya, membagikan dagingnya berapa lama? Lebih kurang 1 jam itu bagi tukang daging. Kalau yang nggak tukang daging mau sehari, mau motong pun bingung dia kan. Lalu kepala lagi. Hibur aku. Sebagaimana orang kita. Artinya apa? Kebiasaannya ditalkin. Ibnu Taimiyah mengatakan hadis itu bisa dipakai. Hadis itu dari Abu Umamah Al-Bahili. Ibnu Taimiyah. Pengikutnya di Medan, bid'ah. Ngapain orang mati diajar? Kata Nabi, tuntut ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Nggak ada jadi sampai jadi ustaz lah. Sampai liang lahat. Ngapain dia kan udah mati, udah putus. Kata Nabi, ucapkan salam walaupun kuburnya udah usang. Sampai-sampai suara kalian didengar dan dijawab. Cuman jawabannya nggak kalian dengar. Kalau kita dengar kan tidak lagi. Begitu. Jadi buat ini disyariatkan itu. Mau dipakai nggak dipakai ini tidak wajib. Sabarlah kau mayit, kalau nanti datang dua malaikat begini bertanya kepadamu. Jika ditanyanya marrabbuka, itu kan hadis itu. Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Katakan Allahu Rabbi. Di situlah baru nangis dia. Mencik aja kerjaku. Kalau ditanyanya siapa Nabi, katakanlah Muhammad nabiku. Kalau ditanyanya siapa imam, ya siapa imam? Banyak. Quran imamku. Kalau ditanyanya ke mana kiblat, katakanlah kiblat Ka'bah kiblatku. Semua itu disitulah. Dan ingat, ketika hadis Muslim itu berkata marrabbuka, itu kan hadis itu. Malaikat bertanya marrabbuka, siapa Rabbmu? Bukan man ilahuka, siapa ilahmu, enggak. Maka di sini orang salafi gagal paham dalam hal akidah. Di mana dia gagal pahamnya? Katanya kalau tauhid rububiyah enggak sah tanpa uluhiyah. Rububiyah itu meyakini Allah pencipta alam, uluhiyah itu meninggalkan Allah dalam ibadah. Maka tauhid dibagi, ada rububiyah, ada uluhiyah. Kalau rububiyah aja nggak sah. Kalau memang nggak sah, kenapa malaikat nanyakan pertanyaan yang nggak sah? Man rabbuka, siapa Rabbmu? Kan rububiyah. Ini menunjukkan rububiyah uluhiyah lah saling lazim melazimi. Tuh. Jadi kesimpulannya talqin itu ya, nah itulah. Kita di sini ada pakai talqin, ada dan enggak. Yang penting udah ditanamkan selesai. Ditalqinkan ya alhamdulillah. Syariatnya ada. Hadis dari Abu Umamah Al-Bahili. Allah. Apa lagi? Ustaz, dalam hadis itu disebutkan ada 3 yang bersyafaat di hari kiamat. Apa? Dalam hadis yang mana? Dalam hadis yang ini tadi belum ada. Hadis yang lain. Ya, lain. Pertama katanya ya, kemudian ulama, kemudian syuhada. Yang dikatakan siapa-siapa saja yang berada dalam syafaat ini, apakah kita semua ulama yang mana saja yang bisa memberikan syafaat? Pertama syafaat itu Allah. Ya.
Kan itu dalam Quran. Nah, kemudian ya, nah, Nabi memberikan syafaat. Nah, berapa orang? Nah, ini nggak tahu saya. Yang kedua ahli baqi dan ma'la. Ya. Karena kan Nabi bilang nanti akan ada 70.000 orang yang wajahnya bagaikan bulan purnama. Dia keluar dari kuburnya itu, bangkit dari kuburnya pakai bulan purnama. Dia masuk surga tanpa ditanya-tanya itu, tanpa hisab itu, nggak ditanya-tanya, lewat aja ke rumah uaknya. Mana dalam hadis ada bahasa uaknya tidak ya, jadi itu bilang. Ya, masuk dia ke rumah ke surga dari pintu mana dia? Kata Nabi, mereka itu dikuburkan di Baqi dan Ma'la. Itulah. Jadi baik sahabat dulu maupun yang orang yang terkubur di sana. Kayak Maimun kan di sana juga dikuburnya. Ya, maka doanya begitu. Doanya. Dah. Jadi dia 70.000 orang itu masuk surga tanpa hisab. Dan dia bisa memberikan syafaat. Ya, dia bisa memberikan syafaat. Tiap-tiap satu orang untuk 70.000 orang. Nah, kali-kali itu 70.000 kali 70.000 berapa? Berapa? Kali karena malas saya ngalinya. Saya bilangnya ngali ke pun saya lagi. Oke, apa yang Pak Jamal pikir? Enggak, yang bahasa saya ini. Ya. Andaikan Pak Jamal yang salah satu yang dimaksud, ya, Pak Jamal satu, Pak Udin satu, Pak Leman satu. Pak Jamal memberikan syafaat berapa? 70.000. Pak Udin, Pak Leman 70.000. Dimakamkan di satu tempat. Yang dikenal Pak Udin mungkin enggak Pak Jamal kenal? Mungkin. Pak Zini sini Pak Jamal kenal enggak Pak Udin? Kenal. Nah, kenal nggak Pak Leman? Kenal. Pak Jamal kenal Pak Leman, Pak Udin kenal Pak Leman. Kalau Pak Jamal sudah memberikan syafaat sama Pak Leman, Pak Udin nggak lagi, karena dia cari yang lain. Yang lain. Apa yang ada di benak kita? Bagaimana mungkin tiap-tiap sahabat bisa mengenali orang khusus 70.000? Zaman itu WA belum ada, FB jadi 5.000. Berapa pertemanan FB? 5.000, habis itu nggak bisa lagi kompil. Ya. Bagaimana mungkin? Makanya sekarang berkenal. Sekarang ya kita kenalan. Ya Allah, sampaikan Fatihahku kepada sahabat. Nah, berkenal kita. Jadi walaupun kita hidup nggak sejaman, ya kita berkenal. Ya kalau nggak, macam mana nanti mengenali kita orang kita nggak sejaman? Datang pula orang memberikan ajaran, udah nggak usah kirim-kirim Fatihah, macam mana awak mengenalnya? Paham kan di sini? Berkenallah. Ya Allah, sampaikan Fatihah kepada sahabat. Di Baqi dan di Ma'la, Al-Fatihah. Begitu sampai punya masuk catatan, kali. Itu ulama. Nah, ulama itu kenapa nggak disebut alim? Kenapa disebut ulama? Karena tolak ukurnya pada khulu fi ibadi, itu masalahnya. Pada khulu fi ibadi, wal khuli jannati. Itu yang tolak ukur. Jadi Nabi tidak sebutkan orang alim, tapi yang disebutkan ulama. Artinya apa? Ketika pertama kealimannya diakui ulama lain. Jangan diri saja ngakunya. Ini di sini ini aku yang alim. Nah, itu belum diakui ulama lain. Yang kedua, istimbat segala macamnya juga dibenarkan ulama lain. Kesolehannya juga diakui ulama lain. Artinya apa? Ada kesaksian ulama lain, maka masuklah dia ulama. Gitu. Memberikan syafaat kepada siapa? Ya, makanya itu dalam fikih ada bab-babnya itu tentang mencaci nabi, termasuklah mencaci ulama. Jadi itulah Pak Jamal.
Ini pura-pura dalam perahu. Pura-pura tak tahu. Ya. Supaya kami tahu kalau Iya, Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sekilas info, Ustaz. Iya. Masalahnya ada di WA group. Ada gereja dikembangkan di Jakarta. Ustaz. Gereja dikembangkan Iya, karena tidak ada IMB. dikembangkan oleh Oleh aparat. Karena tidak ada IMB, Ustaz. ya. Terus yang menjadi kekhawatiran kita, jangan-jangan itu hanya ada info untuk mengembangkan tanah masjid kita, Ustaz. Karena masjid kita kan umumnya kan wakaf, Ustaz. Ya. Jadi kan untuk mengurusi IMB-nya Boleh jadi, itu boleh jadi. Jadi yang saya Artinya maksudkan, dipancing satu untuk yang lain. yang saya maksudkan, Ustaz, kita ini kan udah tua-tua seperti kita ini. Kekhawatiran kita untuk anak cucu kita ini sikap kita sama-sama, Ustaz, kira-kira ini, Ustaz. Demikian, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah administrasi, masalah kepemerintahan. Ini mesti tanya wali kota lah itu kalau tanya. Awak tak bidang itu di sini. Enggak, yang saya Kenapa? maksud sebagai sikap kita. Ya betul lah ini sikap kita. Kalau memang hari ini berizin, cuman kalau melihat umat Islam, ya kalau memang ini kita yang mayoritas Islam nggak akan mungkin kan gitu. Cuman udah banyak kasus di beberapa masjid yang ada IMJ-nya pun di ini kan. Gara-gara yang bermasalah macam-macam di Medan ada berapa tempat kan. Umat Islam pun ada yang setuju, ada yang enggak. Nah kemudian setiap orang yang tidak setuju kadang-kadang kan dengan uang 100.000 bisa jadi setuju. Tapi memang begitulah. Islam nanti dihujat di akhir zaman. Islam nanti memang di ini sampai nanti datang Imam Mahdi. Nah, tapi kalau kita damai-damai aja Imam Mahdi pun yang nggak muncul. Ya. Kalau dulu orang Mekah peradabannya bagus, Nabi Muhammad dia belum datang. Dia belum datang. Kalau peradaban bagus, orang Mekah dari terkenal baik-baik, taat-taat, dia ini, ya enggak datang. Ketika peradaban itu sudah tidak ada, akhlak memang sudah tidak ada, maka Nabi Muhammad itu mengungsikan dirinya itu ke Jabal Nur. Disitulah Khadijah mengantarkan air, pakai kirbah itu kulit kambing sepenuh itu diantarkan ke Nabi. Tinggi nggak Jabal Nur? Tinggi. Ya. Naik ke atas sana, mengantarkan itu tadi. Maka dari ketinggian Hira itu Nabi Muhammad melihat peradaban kota Mekah. Ya Allah, nggak sanggup lagi ini, nggak sanggup lagi. Apapun yang dikatakan Nabi dah tak mau mempan lagi. Waktu itu nggak bisa berubah ini tadi. Pas Nabi Muhammad pada posisi 0, maka di saat itulah Jibril datang mendekapnya dari mendekat tubuhnya berkata, Muhammad ikra, bacalah. Maka Nabi mengatakan, ana biqari, aku tak bisa baca. Artinya apa? Posisi Nabi tadi 0. Jadi hal-hal yang dikhawatirkan itu ya benar. Cuma bagaimana sikap umat Islam yang sekarang? Ya berbuatlah, bertakwalah kamu semampu apa yang harusnya kita perbuat. Apa yang harus kita perbuat? Ya kita perbuat. Apa? Cuma di zaman fitnah ini ya memang tak bisa punya kekuatan. Kita ini pecah belah. Ketika kita nanti mempertahankan gini nanti kita bilang anti NKRI lah, anti ini lah, anti itu lah. Saya jabat apapun tidak, ini pun tidak datang. Bagaimana ini dengan NKRI? Ngapain kau tanya aku NKRI? Nggak mungkin ku hancurkan jalan pun aku dah habis oyo. Iya. Gitu. Memang udah zamannya. Nanti begitu datang Imam Mahdi, nah udah dipisah kita, mana yang munafik dia kembali dia kepada kafir, mana yang memang fasik dia segala macam kembali kepada kafir, tinggallah barisan umat Islam. Tapi tetap Islam ini besar dan ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sekarang ini belum ada. Ustaz, ketika Nabi Ibrahim berdoa, itu sholat yang dibaca bagaimana maksud? Pada saat itu kan belum sholat. Setiap Nabi ada sholat. Bahkan Nabi Adam dia ada sholat. Sholat Nabi Adam subuh, sholat Nabi Daud zuhur, sholat Nabi Sulaiman asar, sholat Nabi Yakub maghrib, sholat Nabi Yunus isya. Maka dijadikan untuk sholat kita.
Nabi Sulaiman udah sholat, bentuknya nggak kayak kita sholat, dia berdiri aja pegang tongkat, berdiri dia sholatnya. Maka Nabi Sulaiman meninggal dalam keadaan berdiri. Begitu Nabi Sulaiman meninggal dalam keadaan berdiri, orang bilang mati berdiri, betul. Padahal dia matinya dalam keadaan sholat. Maka putus tongkatnya makan layak. Ya, disitulah setan itu tahu Nabi Sulaiman dah meninggal. Kalau nggak tahu dia. Ini menunjukkan setan nggak ngerti perkara-perkara ajal itu, nggak ngerti. Maka pala setan, karena setan diperintahkan Sulaiman untuk bekerja. Setan diperintahkan untuk bekerja. Nah, setan takut sama Sulaiman, dilaksanakannya. Begitu Sulaiman meninggal, tahu dia, oh kalau tahu sudah ditanya Sulaiman sudah meninggal, tak mau menjalankannya. Maka datang setan ini tadi, pergi dia ke sebelah mihrab itu dikencinginya. Maka tumbuhlah dari kencing itu 2 pohon, ganja dan tembakau. Maka disitulah dalam kitab Niyatul Mutasyibin disebutkan innal hasyis min bauli syaitan. Sesungguhnya tembakau itu berasal dari kencing setan. Cuma walaupun demikian kita kembali kepada Quran. Allah menjadikan apapun yang ada di bumi ini untuk umum. Maka di sini ulama memberikan membedah hukum itu. Tembakau ini bagaimana? Ada 2 pendapat. Ada mengatakan haram, ada mengatakan makruh. Selesai. 2 pendapat. Jadi tidak pernah satu pendapat menjadi haram semua. Tidak juga mengatakan menjadi makruh semua. Maka di sini dibikin tolak ukur. Jangan begitu orang mengingat kita tengok orang merokok lebih baik baikon mas. Itu baikon mutlak haram. Ya, saya orang yang berpendapat haram, tetapi saya hormati ijtihad ulama yang mengatakan makruh. Kemudian bagaimana dengan Ibrahim yang itu? Nabi Ibrahim sudah ada sholatnya. Makanya Nabi Muhammad ketika perjalanan Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad waktu itu belum menerima perintah sholat. Tapi Nabi Muhammad berhenti di Thayyibah, di Baitullah, Bukit Tursina. Nabi Muhammad sholat. Sholat yang bagaimana? Nabi Muhammad munajat. Maka sholat itu dimaknai 2. Sholat yang pertama maknanya doa. Sholat yang kedua ya seperti yang kita kerjakan sekarang. Nah, jadi Nabi Muhammad menganut kepada anutan Ibrahim sebelum diangkat menjadi rasul. Makanya syariat Ibrahim banyak menjadi syariat kita, khitan, kurban menjadi syariat kita. Makanya dalam sholat ada disebut kama sholaita ala Ibrahim. Berarti kan Nabi Ibrahim sholat. Kama barakta ala Ibrahim, berarti kan Ibrahim berkah. Nah, An-Nahl 123, Al-Quran surah An-Nahl 123 mengatakan ya ikutilah milah Ibrahim. Gitu. Nah, terus bagaimana sholat Ibrahim? Kita tidak disuruh mengikuti sholat Ibrahim, tapi kita disuruh mengikuti sholat Nabi Muhammad. Nabi mengatakan sholat itu kama ra'aitumuni usolli. Semayanglah kalian sebagaimana yang kalian lihat aku semayang. Datang orang dibaginya, ada sholat syariat, ada sholat tarikat, ada sholat hakikat, ada sholat ma'rifat. Mana cocok? Waktu Nabi mengatakan sholatlah kalian sebagaimana yang kalian lihat aku sholat, itu cuma 1. Ya. Maka sholatnya kita. Jadi kita ini tergantung apa yang diriwayatkan sahabat. Ada sahabat yang semayang itu nengok Nabi takbirnya gini. Hadis riwayat Imam Muslim gini. Ada yang gini. Bukhari Muslim sama-sama sahih. Ini sahih, ini sahih. Ya udah, maka ada 2. Nah, terus di kampung kami ada 9 Ustaz. Bukan 2 lagi. Gini ada, gini ada, gini ada, gini ada. Maka dibagi juga. Ini rukun apa bukan? Bukan. Takbirnya yang rukun, bentuknya enggak. Maka kalau ada peluang ini, sah semayang. Karena tidak masuk rukun. Cuman tidaklah afdol seperti 2 yang dicontohkan Nabi. Sama dengan misalnya gini kan. Ada kereta yang tadi STF 5. Udah sayapnya saya modif sayap GL 10. Cocok nggak? Sayapnya GL 10 cocok nggak? Nggak cocok. Boleh nggak? Bisa nggak? Bisa. Cuman nggak cocok. Nah, kenapa? Itu perkara sunat. Terus kabulatornya saya bikin kabulator king. Ya nggak hidup dia. Kenapa? Karena hukumnya dia beda. Jadi ada spare part rukun, ada spare part bukan rukun. Nah, yang rukunnya takbir, bentuk tangan ini tadi tidak masuk rukun. Kalau sempat ini masuk rukun, kalau ada yang mau nggak usah masuk, nggak usah jadi makmum. Yang begitu ya. Semua memang udah rapi di desain. Apa lagi? Ya, penjelasan masalah apa namanya? Namanya ada masalah. Masalah ini Ustaz. Yang
Pak jadi ini saya senang datangnya Ramadan saat ini. Oh, ganti posisi dulu sedikit. Ya. Nah, siapa yang senang masuknya Ramadan? Allah haramkan jasadnya dari neraka. Kita kapan punggahan sih? Hari apa itu? Hari Jumat. Punggahan di sini. Kalau punggahan bikin apa? Bawanya kemana? Ke mall, ke pool, ke masjid. Ya, enggak. Untuk apa itu? Punggahan. Ya, ya, wujud syukur kepada Allah kan gitu. Senang kita masuk Ramadan. Jadi siapa yang senang masuknya Ramadan, Allah harapkan dari neraka. Berarti yang ikut punggahan nggak masuk neraka lagi kan? Ya kan gitu. Berarti nggak masuk neraka lagi, kita kan senang. Nah, tarawih tak perlu lagi lah itulah. Karena kan dah haram masuk neraka. Apakah begitu? Siapa yang senang masuk Ramadan? Masuk, tidak disebut siapa yang senang masuk bulan. Jadi kata bulan tak. Ya. Jadi jangan bulan, karena bulan tak disebut. Siapa yang senang masuk Ramadan, bukan siapa yang senang masuk bulan. Okay. Kalau bulan ditunggu-tunggu masuknya kapan? Maghrib, kan maghrib tukar bulan. Kalau puasa ditunggu-tunggu datangnya kapan? Subuh. Berapa kali Ramadan datang? Sekali. Berapa kali puasa datang? 30. Kan gitu. Ya udah. Jadi yang ditunggu kedatangan siapa? Puasa. Berapa kali datang? 30. Ayah saya nelpon, adikmu mau datang, kau senang apa enggak? Senang. Betul kau senang? Ya senang lah, masa tak senang adik datang. Kapan nyampe nya? Subuh, kau jemput itu di Kampung Lalang. Saya bilang sama istri, adik mau datang, nanti kita jemput Kampung Lalang. Udah kita sambut, iya. Udah, macam mana nyambutnya? Udah kita bikinlah menu. Berapa menu bang? 11 apa 23 kan gitu. Kan gitu. Allah yang mano-mano lah katanya. Yang penting disambut. Oke. Dah. Datang adik tadi sampai ke rumah tengoknya menunya. Ya Allah. Bang. Luar biasa. Senang adik itu tadi. Senang pula lah puasa itu tadi. Begitu puasa pulang, adik pulang, lapor sama ayah nanya, di mana abang di Medan? Oh luar biasa. Maka kesaksian adik datang pertama luar biasa. Baik, berarti saya baik. Kesaksian pertama. Minggu depan handphone aja ya. Adikmu mau datang. Udah senang kau, senang. Sambut lagi. Minggu depan handphone lagi. Udah 10 kali. Macam mana menunya? Mana nih? Terakhir 25 kali, udah mau datang pas itu enggak Indomie baru buat sendiri itu. Ada itu yang mana pun ada. Nah, yang mana pun ada. Rupanya harga 1.000 semua ada. Ada 4 macam tuh yang mana pun ada. Begitulah. Pulanglah adik ini tadi ke rumah ayah sana. Rupanya napi juga yang mampu. Awalnya senang disambutnya, sekarang ini tak bersambut lagi. Maka di akhir Ramadan begitulah mungkin kesaksian puasa terhadap kita. Ustaz kalau gitu aku dah haram masuk neraka. Dari mana gua tahu? Aku dah tarawih 30 malam. Ya, dah 30 malam buat tarawih. Udah. Tak ada selang, tak ada. Berarti aku dah senang. Udah masuk surga, udah haram masuk neraka. Wak nyimpulkan dari mana? Ya itu kan simpul-simpulkan sendiri. Dari mana Wak mengatakan Wak masuk surga, haram masuk neraka? Ya itulah kata aku dah tarawih. Dalam hadis ada bilang tarawih. Mana ada? Yang dibilang di sini siapa yang senang? Tolong Wak ya Wak. Wak ada tarawih 30 malam? Enggak. Samakah senang Wak tarawih dari malam pertama sampai malam terakhir? Sama enggak? Samakah senang?
Kita tarawih malam pertama sampai malam terakhir, sama nggak senang? Enggak kan? Apalagi ada demam sedikit kan? Demam tarawih tapi nggak senang. Artinya apa? Model kita ini bukan orang yang pantas diharamkan dari neraka. Kenapa? Kita tidak bisa memanage kesenangan kita sejak malam pertama Ramadan sampai malam akhir Ramadan. Beda sama sahabat. Sahabat jangankan malam Ramadan. Begitu ikrar masuk Islam, sejak itu sampai akhir hayatnya dia bisa meridhoi hatinya untuk perintah dan larangan Islam. Jadi ini bukan sebagai kalau senang dah haram itu makanya nggak tarawih. Kenapa? Target dah dapat. Kan kita kalau udah sampai target udah cukup kan gitu. Tidak. Jadi ini menunjukkan model kita ini bukan orang yang pantas diharam. Kita mau udah hadir, tetapi kita tidak merasa ridho.